الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين لحميد الشكر وأمر بالله للقيام بأمره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آيات الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada di antara saudara-saudara kita sehat fisiknya tapi mati hatinya. Dia dengar kumandang Jumat bersiar setiap sudut masjid, tapi tak tergerak dia melangkahkan kakinya datang ke masjid. Ada pula di antara saudara-saudara kita sakit fisiknya tapi imannya sangat kuat. Dalam kondisi apapun dia paksakan, karena ini kewajiban dia sebagai seorang Islam melaksanakan Jumat secara berjamaah. Maka hari ini kita orang paling beruntung. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hanya dua nikmat yang banyak manusia tertipu kata Nabi. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat lapang waktu. Dua-dua ini sudah kita jalani sampai detik ini, melaksanakan sholat Jumat karena kita sehat, meluangkan waktu karena kita lapang kesempatan. Mudah-mudahan kita manfaatkan dengan kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, walau tak pernah melihat wajahnya, tak pernah mendengar suaranya, tak pernah menyentuh kulitnya, tapi kita umat yang paling banyak masuk surga, percaya kepada sunnahnya. Di zaman Nabi, dia langsung melihat Nabi, langsung mendengar suara Nabi, tapi saya, umat Nabi sendiri tak percaya dengan sunnahnya. Kita umat yang luar biasa, yang tak pernah melihat wajah Nabi bagaimana. Kita hanya mendengar ucapan para ustaz dan guru-guru kita bagaimana mencintai Nabi. Sampai detik ini kita istiqamah, sampailah kita menjadi umat terbaik di antara umat yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Hayatus Salaf fil Qaul wal Amal, kitab ini ditulis Al-Imam Dr. Ahmad Nasir At-Tayyar pada halaman 326. Penerbitnya Darut Taufiqiyah Lit-Turath. Kata beliau, akan ada sifat manusia menutup dirinya memutarkan fakta dalam kehidupannya. Siapakah itu? Ini ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, anta musiun wa tara annaka muhsin. Sebenarnya kau penjahat, tapi kau terlihat seperti orang baik. Maka jangan hendak satu bulan ke depan ada orang yang mendadak pura-pura baik, padahal itu orang baik. Dia menipu orang lain dengan cara dia sendiri. Maka hari ini itulah yang dikatakan ulama hadfun nafsi. Dia putar balik ungkapan dirinya supaya merupakan orang lain. Kita enak membuat kita jadi orang baik, maka ambillah dia, suruh orang mengatakan itu orang baik, walaupun kau jadi seorang penjahat yang sebenarnya. Makanya Imam Abu Atahiyah beliau mengatakan, alam taro annal ma'a yusbasu tu'muhu walau kana al-ablu safiyah. Apakah kau tak lihat seperti air yang jernih, putih bersih, tapi sungguh bau tak ada rasanya. Begitulah manusia. Dalam pandangan manusia dia orang paling mulia, dalam pandangan manusia dia dipuja dan dipuji, tapi nyatanya Allah mengakui siapa dia sebenarnya. Maka jangan salahkan kesalahan orang lain, memperbaiki dirinya dari hal-hal yang sebelumnya, daripada orang yang betul-betul buruk mengakui kesalahannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta musiun wa tara annaka muhsin, kata ulama, kau sebenarnya orang jahat, tapi hari ini kau pura-pura baik. Yang kedua, anta alim wa tara annaka jahil, kau sebenarnya bodoh, tapi kau terlihat seperti orang yang pintar. Sekarang lucu negeri kita ini, lucu agama ini. Kenapa? Orang yang tak ngerti agama bicara agama, orang yang tak paham Al-Quran menafsirkan Al-Quran, bahkan yang akhir Al-Quran orang tak percaya pendapatnya. Inilah zaman yang sudah rusak, yang bukan akhirnya bicara dengan seenaknya. Kau terlihat cerdas, padahal kau dungu. Kau terlihat cerdas,
sementara kau terlihat bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar. Al-Quran menyebutkan manusia yang banyak kecerdasannya melihat dirinya lebih mudah dari antara orang lain. Ilmu ini penting, tapi sayang ilmu akhir zaman ini yang bukan basicnya dia bicara seenaknya. Bahkan kami sebagai penceramah yang membuat rusak agama ini, kata beliau, apa kata Rasulullah SAW? Al-ulama yuharribuna al-aghniya. Kalau sudah ulama yang paham agama mendekati penguasa orang kaya, maka takkan sampai dakwahmu di hatinya. Kenapa? Maka dia terikat dengan pendapatnya, terikat dengan dakwahnya. Orang kaya itu akan mengatakan, Ustaz, jangan kau ceramah dengan lantang, mobilmu aku yang beli. Ustaz, jangan kau ceramah dengan tegas, jangan kau ceramah terlalu cepat. Kenapa? Rumah aku yang baru. Ustaz, jangan ceramah menyalahkan siamu, menyudutkan siamu, karena anak istrimu aku yang berangkatkan umroh hanya sampai ke Mekah. Inilah yang membuat dia terlihat orang pintar, tapi bodoh dengan ilmunya sendiri. Lihat ulama-ulama dahulu. Salah satunya seorang ulama besar bernama Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama tafsir yang memberikan nasihat seorang pemimpin besar. Lalu di hadapannya berkata, Ya ibn Adam, la takhafanna min ji sultan, ma dama sultani baqiya, wa sultani la yanfad abada. Hai anak Adam, jangan kau takut kepada penguasa. Di atas kekuasaan dunia adalah Allah, bukan penguasa. Hari ini sudah terbalik. Orang-orang berilmu terlihat bodoh, orang-orang berilmu terlihat tidak paham. Terakhir timbul di negeri orang-orang bodoh yang bicara di hadapan publik yang bukan ahlinya. Kau terlihat cerdas, menipu dirimu, padahal kau bodoh yang sebenarnya. Ini ungkapan al-Imam Fudail bin Iyad. Yang ketiga, anta zalim wa tara annaka mazlum. Kau pelaku zalim, tapi kau terlihat yang dizalimi. Ini fakta realita. Inilah yang terjadi di kita. Tak tahu mana yang salah, mana yang bersalah, mana sumber masalah. Kenapa? Semua tidak aspek ini. Mereka adalah orang-orang bermasalah. Terakhir hari ini, antara orang yang dizalimi, orang yang menzalimi, orang yang zalim. Kita heran, dan mana fakta yang sebenarnya? Maka lihatlah seorang pemimpin besar bernama Umar bin Abdul Aziz, ketika diberikan kekuasaan menjadi presiden, dia menangis dengan menolaknya. Ungkapan ini bisa kita lihat dengan dua kitab yang saya baca. Pertama dalam kitab Hayatus Sahabah yang ditulis Al-Imam Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Yang selanjutnya sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam kitab Ar-Rahikul Maktum yang ditulis Al-Imam Sayyidul Rahman Al-Mubarakfuri. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika ditawarkan menjadi penguasa, dia menangis dengan menolaknya. Hanya ini pemimpin yang berdoa ketika dilantik akhir doanya. Apa doa beliau? Allahumma la taj'al alaka ala ummati Muhammadin ala yadayya. Ya Allah, jangan hancurkan umat Muhammad dalam aku pemimpinnya. Jelas dia takut dengan kezaliman. Kenapa? Berapa juta rakyat yang akan dia sakiti, berapa juta rakyat yang dikhianati. Kau tega menzaliminya, kau merasa orang yang terzalim. Maka Umar bin Abdul Aziz menangis ketika dia mengendarai onta diikat, lalu para rakyat berikan makanan kepada onta sampai kenyang. Lalu dia berkata, al-muslimuna yamut, orang muslim banyak mati kelaparan. Wa hadhihi da'watu sabyaqul sa'ira. Ini onta kau kasih makan gandum, dia kenyang, dia dalam keadaan kenyang, rakyat mati kelaparan. Zalim. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hari ini wallahi la arkabuha hatta yahyanna. Demi Allah, onta yang kau kasih makan kenyang, aku tak mau mengendarainya sampai di sini. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang tak ada takutnya kepada siapapun. Ingatlah nasihat singkat khutbah ini. Apa kata Umar? Taqsallahu bin nas wala taqsan billah. Saya ulangi, taqsallahu bin nas wala taqsan billah. Takutlah kau kepada Allah dalam menjalankan urusan manusia. Jangan takut kau kepada manusia kalau yang menjalankan perintah Allah. Zaman sekarang lebih takut manusia kepada manusia walaupun melanggar perintah Allah. Umar mendidih darahnya seorang pejuang khalifah yang ditakuti, pasal dia hanya singkat, taqsallahu bin nas wala taqsan billah. Takutlah kau kepada Allah kalau menjalankan urusan manusia. Jangan kau takut kepada manusia kalau menjalankan perintah Allah. Manusia sekarang hampir sama dengan Tuhan. Tak ada takutnya kepada Allah, takutnya kepada manusia. Semua manusia diciptakan dari tangan. Inilah manusia yang tidak di hadapan manusia. Di antara manusia yang lainnya dia mulia, tapi di mata Allah kau bukan siapa-siapa. Manusia ini punya masa. Manusia ini ada masanya. Bagaimana masanya? Lihatlah ungkapan Al-Imam
Zalul al-Rumi. Beliau mengkiaskan hidup ini seperti burung. Bagaimana? At-tuyuru ta'kulun namla wa indama tabu'anna namla ya'kuluha. Hidup ini seperti burung, hai kawan. Bagaimana burung? Ketika kau terbang di atas, mempunyai kesempatan, mempunyai kekuasaan, ya, kau makan semut di mana yang kau mau. Tapi jangan kau sombong, hai burung. Wa indama tabu'un. Ketika burung itu mati, maka semut yang makan bangkainya. Semua ada pasti basahnya. Jangan kau sombong di atas awan. Apa yang kau inginkan, merasa kau mempunyai kekuasaan. Saatnya kau bukan siapa-siapa, kau hina dalam pandangan manusia. Maka hari ini belajarlah kita menjadi diri seadanya, bukan pura-pura menjadi orang baik di antara yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Jangan senang mendengarkan tapi masih malas mengamalkan. Dengarkan kebaikan, bukan mengharap pujian. Biarkan kita jauh dari kejauhan dalam keramaian. Kalau kita menegakkan kebenaran, apa gunanya kita dalam keramaian dan kita nimbrung dalam kebohongan? Barakallahu Al-Quran Al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله واحد القهار وهو العزيز الجبار خالق الجنة والنار والليل والنهار والشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آيات الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولطاعته أجمعين. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. رب اجعلنا يا الله هذا بلدا آمنا. رب اجعلنا هذا بلدا آمنا. رب اجعلنا هذا بلدا آمنا. بلدتنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان إخواننا من المسلمين عامة. اللهم اجعل بيننا من العلماء العالمين ولا تجعل بيننا من العلماء السوء وجاهلين واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا ولا تجعلنا من نعمة كفورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. Hey,
اللهم ربنا